Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan membaca sirah atau riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Arsyad Al-Talib Lubis rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ayat 128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian pendahuluan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu nabi utusan Tuhan yang telah membawa agama Islam untuk jadi pedoman hidup bagi manusia dalam mencapai kebaikan dunia dan akhirat. 2. Nabi yang wajib diimani sebagai utusan Tuhan yang suci. 3. Nabi dan Rasul yang wajib dijadikan teladan yang baik dalam beribadah, bergaul dengan sesama manusia, dan mengatur masyarakat. Sebab itu patutlah masing-masing kita mempelajari dan mengetahui riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan di negeri Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ia berbangsa Arab suku Quraisy, yaitu suku Arab yang termulia dan daripada turunan orang baik-baik. Perhubungan ibu bapak dan datuk neneknya berlaku dengan nikah yang sah. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Turunannya dari pihak bapaknya, turunan Nabi atau nasab Nabi dari pihak bapak. Bapaknya Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Hakim. Dalam riwayat lain
Hakim ini bergelar Kilab. Kemudian anak Murrah. Hakim adalah putra Murrah, anak Murrah. Anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihir atau yang bergelar Quraisy, anak Malik, anak An-Nadhr, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudhar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan. Dan Adnan ini adalah turunan daripada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Turunannya dari pihak ibu, turunan Nabi atau nasab Nabi dari pihak ibu. Ibunya Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zuhrah. Dan Zuhrah ini saudara Qusay, anak Hakim atau Kilab, yang tersebut namanya pada turunan dari pihak bapak. Kemudian bapaknya wafat pada waktu Nabi Muhammad dalam kandungan. Dalam riwayat 2 bulan berada di kandungan. Bapaknya pergi berniaga ke negeri Syam. Dan dalam perjalanan kembali pulang ia diserang penyakit sehingga wafat dan dimakamkan di negeri Madinah. Pusaka atau warisan yang ditinggalkan hanyalah 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang hamba perempuan bernama Ummu Aiman. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Sewaktu ia dalam kandungan, pernah ibunya bermimpi melihat suatu cahaya keluar daripada menerangi sampai ke negeri Busra. Jadi pernah ibunya bermimpi melihat suatu cahaya keluar daripadanya. Mungkin ketinggalan sini. Keluar daripadanya menerangi sampai ke negeri Busra di perbatasan atau di perbatasan negeri Syam. Menamainya, datuknya Abdul Muttalib menamainya Muhammad, artinya yang sangat terpuji. Nama ini belum biasa terdengar dipakai orang Arab selamanya. Nah, ketika ditanya orang kepada Abdul Muttalib, mengapa cucunya itu dinamainya Muhammad, padahal datunya tiada yang bernama demikian. Ia, Abdul Muttalib, menjawab, saya berharap mudah-mudahan ia akan dipuji oleh penduduk bumi ini. Ibu susunya. Setelah 3 hari ia disusukan oleh ibunya. Beberapa hari pula menyusu pada Suwaibatul Aslamiyah.
Seterusnya ia diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dipelihara dan disusui. Demikianlah waktu itu kebiasaan perempuan-perempuan Arab Quraisy yang tinggal di kota menyusukan anaknya kepada perempuan yang tinggal di dusun-dusun. Oleh Halimah, Nabi Muhammad dibawanya ke dusun sampai 4 tahun lamanya. Ibunya wafat. Ketika umurnya 4 tahun, ia diserahkan kembali oleh Halimah kepada ibunya. Pada suatu hari, ia dibawa oleh ibunya pergi ziarah kepada kaum keluarganya di negeri Madinah bersama-sama. Mereka itu turut Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ibunya tiba-tiba jatuh sakit, lalu wafat pada suatu tempat bernama Abwa dan dikuburkan di tempat tersebut. Ketika itu ia baru berumur 6 tahun. Lalu ia dibawa oleh Ummu Aiman ke negeri Makkah dan diserahkan kepada datuknya Abdul Muttalib. Datuknya wafat. 2 tahun lamanya ia dipelihara oleh Abdul Muttalib dengan kasih sayang dan kecintaan yang amat sangat. Abdul Muttalib wafat ketika Nabi Muhammad baru berumur 8 tahun. Lalu ia dipelihara oleh saudara bapaknya, Abu Thalib, dengan pemeliharaan yang baik. Tidak berbeda dari memelihara anaknya sendiri. Demikianlah sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disusui, kemudian ditinggal wafat bapak beliau, ibu beliau hingga datuk beliau. Kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan tentang cerita perjalanan Nabi ke negeri Syam. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.